Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah sampai di bab 2, yaitu tentang teks persuasi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi teks persuasi. Masih sama dengan ketika kita belajar teks ulasan, anak-anak, unsur religius yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini adalah surat Al-Baqarah ayat 219 tentang kreativitas. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada kesempatan ini kita mengawali dengan kompetensi dasar mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, baik tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah selama dan setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, baik mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Nah, kita masuk ke materi kita, anak-anak, yaitu tentang pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan tulisan yang isinya mengajak atau berusaha merebut perhatian atau mengajak pembaca untuk melakukan hal tertentu. Itu pengertiannya. Sedangkan ciri-cirinya yaitu yang pertama, isinya mengandung fakta dan bukti untuk mempengaruhi atau mengajak atau membujuk pembaca. Ciri yang kedua adalah memiliki tujuan untuk mendorong atau mempengaruhi pada suatu hal. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat provokatif, menarik, dan antusias. Yang keempat, membuat pembaca percaya dengan penjelasan yang menarik. Ciri yang kelima, berupaya dapat menimbulkan suatu kesepakatan atau penyesuaian lewat kepercayaan penulis dengan pembaca. Yang kelima, berupaya menghindari konflik. Dan yang terakhir, memperlihatkan berbagai fakta serta data sebagai penguat argumentasi. Itu ciri-ciri dari teks persuasif. Berikutnya tentang jenis-jenis teks persuasi. Teks persuasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, teks persuasi politik. Digunakan dalam dunia politik untuk mengampanyekan calon-calon legislatif dan eksekutif atau digunakan sebagai bentuk kampanye dari pemerintah kepada masyarakat. Teks persuasi yang kedua yaitu teks persuasi propaganda. Digunakan untuk mendorong pembaca melakukan sesuatu. Teks persuasi yang ketiga adalah teks persuasi advertensi. Digunakan oleh pihak pengiklan untuk mengajak pembaca membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Pihak pengiklan juga bisa menawarkan jasa atau barang yang dimilikinya untuk dibeli oleh pelanggan. Dan jenis yang keempat yaitu teks persuasi pendidikan. Sesuai dengan namanya, teks persuasi ini digunakan untuk mendukung kemajuan di bidang pendidikan. Itu jenis-jenisnya ada 4, anak-anak.
Berikutnya, ini Budia tampilkan contoh jenis teks persuasi. Yang pertama adalah contoh teks persuasi politik. Contoh, tidak lama lagi kita akan menggelar pesta pemilihan presiden 2019. Ayo kita gunakan hak pilih yang kita miliki untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Jangan sampai hak pilih yang kita miliki terbuang sia-sia, bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan lain. Oleh karena itu, teman-teman, saudara sebangsa dan setanah air, mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih presiden dengan benar. Ini membicarakan masalah politik, di mana persuasifnya anak-anak di kalimat terakhir. Mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih presiden dengan benar. Ya. Contoh yang kedua adalah persuasi pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting yang harus dirasakan oleh anak cucu kita. Hal ini dikarenakan pendidikan juga menjadi faktor penentu suksesnya seseorang di masa depan. Pendidikan dapat bersifat formal, yakni dilakukan di sekolah dan universitas, atau bersifat non-formal, yang umumnya dilakukan di lembaga keterampilan atau kursus-kursus setempat. Dengan giat belajar dan memanfaatkan fasilitas pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah, kita dapat mengenyam pendidikan tanpa harus takut mengeluarkan biaya lebih. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan tingkat dan kualitas pendidikan yang kita miliki agar di masa depan kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Sama anak-anak ya, ada di kalimat terakhir, kalimat persuasifnya. Yang berikutnya adalah contoh persuasif advertensi. Pasta gigi Smile merupakan pasta gigi yang terbuat dari bahan alami, tanpa terbuat dari bahan kimia sedikit pun. Pasta gigi ini sangat baik digunakan untuk melindungi gigi agar tidak berlubang. Hal ini dikarenakan pasta gigi Smile terbuat dari bahan alami serta daun mint dan campuran susu murni yang bisa membunuh kuman sekaligus untuk memutihkan gigi. Sehingga mulut akan terbebas dari kuman dan nafas dijamin segar. Oleh karena itu, gunakanlah pasta gigi Smile secara teratur untuk membuat gigi menjadi sehat dan putih bersih. Gigi yang sehat akan meningkatkan rasa percaya diri dalam komunikasi dengan orang lain. Itu contoh persuasif advertensi. Sama di kalimat terakhir adalah kalimat persuasi. Yang keempat adalah persuasi propaganda. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Maksud dari kalimat tersebut adalah setiap manusia saling memiliki rasa ketergantungan dan membutuhkan dengan manusia yang lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebagai manusia sekaligus makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antara agama, ras, dan suku. Pada dasarnya kita adalah sama, yakni anak bangsa Indonesia. Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam berkesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Itu persuasi propaganda. Demikian contoh-contoh teks persuasif, ada 4 anak-anak ya. Dan kemudian yang akan kita bahas adalah tentang saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Yang pertama, kita pelajari dulu pengertiannya. Pengertian saran. Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal. Baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, ataupun masukan dalam melakukan sesuatu hal. Itu pengertian saran. Sedangkan pengertian ajakan yaitu suatu hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang ia butuhkan atau ingin membantunya. Ya, beda antara saran dan ajakan. Sedangkan arahan pengertiannya adalah suatu perintah
yang menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia tunjukkan untuknya. Dan yang terakhir adalah pertimbangan. Pengertiannya adalah suatu seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan yang terbaik untuknya. Dan anak, jadi perbedaan pengertian antara saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari masing-masing saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, maka kita akan menerapkannya di dalam teks. Jadi kita akan mengetahui saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan yang ada dalam teks persuasif. Di situ sudah Budia tandai, jadi mulai dari saran, ajakan, arahan, ataupun pertimbangan sudah Budia tandai dan Budia beri warna. Silakan nanti kalian pelajari sendiri bagaimana bentuk dari saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan yang ada di dalam teks. Yang nantinya kalian akan bisa menerapkan pengetahuan itu ketika kalian akan menemukan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dari teks yang kalian baca. Ya, silakan dipelajari anak-anak. Nah, sudah selesai. Kita sudah belajar mengidentifikasi teks persuasi. Bermacam-macam tadi yang sudah kita pelajari, dan yang penting adalah silakan kalian pahami perbedaan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan yang kemudian kalian terapkan ketika kalian akan menganalisis hal tersebut, 4 hal tersebut dari teks persuasif yang kalian baca. Demikian anak-anak, kalau ada kesulitan bisa kalian sampaikan lewat WA. Dan insya Allah Budia akan berusaha menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.